Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 kita bertemu lagi di matematika. Kita lanjut lagi materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Minggu lalu kita sudah masuk sesi 1 tentang pertidaksamaan dua variabel, mana kita dari pertidaksamaan dua variabelnya di 5 bagian ya. Kita sudah 3 bagian sudah dibahas ya, dari poin 1 sampai 3 ini di sesi 1. Kita akan masuk lagi di poin 4 dan 5 untuk sesi 2 ini tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bentuk umumnya untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau lebih sering disingkat PTK, PTDK, DV. Untuk umumnya ada 4 sama kayak pertidaksamaan linear dua variabel ya. Cuma bentuk kuadratnya seperti ini ya, ax kuadrat plus bx plus c, di mana ya di depannya ada simbol y, variabel y dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan yang hampir sama dengan pertidaksamaan yang kemarin, ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Di sini koefisien a katanya tidak boleh sama dengan 0 ya, yang a ini tidak boleh sama dengan 0, kemudian a, b, c ini adalah bilangan real. A dan B ini disebut koefisien variabel ya, A dan B, yang menempel di variabel X maka disebut koefisien, sedangkan C dinamakan konstanta. Untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kita mempunyai langkah 1, menggambar ya sketsa grafiknya atau Y, fx-nya, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Yang pertama kita cari grafik yang memotong sumbu x dengan membuat y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0 ya. Yang kedua menentukan grafik yang memotong sumbu y dengan membuat 0 terhadap x ya, x-nya kita jadikan 0. Terus setelah itu kita menentukan titik puncak grafik, sering disimbolkan P sama Q, di mana untuk menentukan titik puncak grafik dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c ya, PQ-nya kita dapat dengan rumus P adalah min B per 2A, mana B-nya yang ini ya, koefisien X, A-nya di depan koefisien variabel X kuadrat. Kemudian untuk menentukan Q, kita membuat fungsi dari P. Kalau di P-nya tadi kita sudah dapatkan, kita masukkan fungsi P-nya, nanti kita dapat berapa Q-nya. Kemudian langkah ketiganya menentukan beberapa titik bantu ya, untuk menentukan bantuan sehingga memudahkan kita dalam menggambar sketsa grafiknya, lebih memudahkan ya. Langkah kedua kita melakukan uji titik ya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita memilih titik sembarang ya, bebas untuk menentukan daerah penyelesaian. Contoh nih, ada tentukan daerah penyelesaian ya terhadap pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari soal y lebih kecil dari min x kuadrat ditambah x plus 3. Untuk menjawab ini, langkah pertama kita menggambar dulu sketsa grafik ya dari pertidaksamaan kuadrat tersebut yang tentunya pertama menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Nah, untuk menentukan sumbu x, kita y-nya atau fungsi x-nya kita jadikan 0. Jadi y sama dengan fungsi x sama dengan 0, itu berarti sama artinya min x kuadrat yang di pertidaksamaan kuadrat ini tambah 2x plus 3 itu sama dengan 0. Sama dengan 0 ya, karena sama dengan y kan. Sini sama dengan y, berarti kita jadikan sama dengan 0. Nah, karena di sini negatif x kuadratnya semua kita kalikan min 1 supaya memudahkan mencari dengan faktorisasi. Ini min x kuadrat kali min 1 jadi x kuadrat positif, plus 2x kita kali min 1 jadi min 2x, plus 3 kali min 1 jadi min 3, dan 0 kali min 1 tetap 0. Jadi bentuk x kuadratnya sudah berubah jadi positif x kuadratnya. Kemudian kita faktorisasi bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 1 kali min 3 min 3 ya. Bilangannya kalau dikali hasilnya min 3, kemudian kalau dijumlahkan kedua bilangan tersebut adalah min 2. Berarti bilangan tersebut adalah plus 1 dan min 3. Kita taruh di sini. Dari sini, dari rumah pertama kita tahu x tambah 1 sama dengan 0, dan rumah keduanya kita sebut x min 3 sama dengan 0. Ya.
dari X rumah pertama kita keluarkan plus 1 nya jadi min 1, rumah kedua min 3 kita keluarkan jadi plus 3. Ini kedua X inilah titik yang jadi memotong sumbu X di dalam grafik tersebut, sehingga kita tuliskan adalah grafik yang memotong sumbu X adalah min 1,0 dari sini satunya, terus dan 3,0 dari sini 3-nya. Kemudian yang bagian B kita menentukan titik potong. Kalau tadi titik potong sumbu X, sekarang kita sumbu Y. Grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Ya, kalau X-nya sama dengan 0, maka fungsi 0-nya adalah semua yang variabel X kita gantikan 0 ya. Jadi tadi kan ada X min X kuadrat, jadi min 0 kuadrat ditambah 2X, berarti 2 kali 0 ditambah 3 ya, sama dengan berarti 0 2 kali 0 0 tambah 3 tetap 3, berarti didapat Y-nya 3 ya. Maka kita bisa simpulkan grafik yang memotong sumbu Y titik 0 ya, X-nya 0 dan Y-nya 3, 0,3. Kemudian menentukan titik puncak grafik ya, P sama Q-nya. Jadi kita dari persamaan kuadrat tadi ada min X kuadrat plus 2X plus 3. Ini nilai A-nya kan kita di sini di depan variabel X kuadrat ada angka min 1 ya. A-nya min 1, terus ini B-nya plus 2, dan C-nya ini yang konstantanya 3. Kita taruh plus 3. Setelah kita dapat A, B, C-nya, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi dikatakan untuk puncak. Untuk mencari P adalah min B per 2A. B-nya kita ganti 2, A-nya kita ganti min 1. Ya, berarti jadi seperti ini. Min dari rumus, B-nya dari 2 diketahui, 2 dari rumus dikali A-nya tadi min 1. Ya, dapat 2 kali min 1 kan min 2, berarti min 2 dibagi min 2. Min bagi min habis, positif. 2 dibagi 2 adalah 1. Ya. Q-nya itu adalah fungsi dari P. P-nya katanya 1 nih, berarti fungsi dari 1. Kita ganti saja, X ini adalah P ini adalah X, kita masukkan di sini ya, min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 plus 3, seperti ini ya. Min 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3, 2 kali 1 2 ya, min 1 kuadrat 1 jadi min 1, tetap min 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi titik puncak yang kita temukan P-nya tadi 1, kita taruh di sini, dan Q-nya 4 kita taruh di belakangnya, itu adalah 1,4. Kemudian kita menentukan beberapa titik bantu. Kita sudah menemukan titik potongnya min 1, 3, terus sumbu X dan sumbu Y-nya 3, terus ada titik puncak ini ya, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik yang sudah kita temukan. Di sini tidak ada tadinya ya. Jadi kita butuh bantuan 1 titik lagi. Terus di sebelah sini di luarnya ada 1 titik, dan di luar sini ada 1 titik. Jadi ada 3 lagi kita butuhkan, yaitu titik min 2, titik 2, dan titik 4. Ini adanya di mana? Nah, tulis dulu di sini. Untuk X bantuannya, titik bantunya adalah min 2, 2, 4. Yang di luar sini 1, yang di dalam sini 1, dan di luar sini 1. Jadi ada 3 titik bantuan yang kita tentukan berdasarkan gambar. Kemudian baru kita tentukan Y-nya dengan cara memasukkan nilai X min 2 ke dalam persamaannya ini ya, persamaan grafiknya. Tadi katanya persamaan grafiknya adalah di soal min X kuadrat tambah 2X plus 3, X nya kita ganti min 2 ya, ini min 2 ya, kita masukkan sini, min 2 kuadrat jadi plus 4, ada minnya jadi min 4, 2 kali min 2 jadi min 4, min 4 sama min 4 jadi min 8, min 8 tambah 3 min 5, taruh min 5 nya di sini. Kalau X nya 2, ini jadi 2 kuadrat 4 jadi min 4, 2 kali 2 4, min 4 tambah 4 adalah 0, 0 tambah 3 3, 3 nya taruh sini. Kalau 4 begitu juga, kita masukkan 4 nya kuadrat, di sini 2 kali 4, hasilnya adalah min 5, min 5 nya taruh sini ya. Nah, setelah kita dapatkan titik bantuan ini, diperoleh titik bantunya min 2, 5, min 5, 2,3 dan 4, min 5. Kita kasih tanda titiknya di sini. Oh, ini min 2, min 5. Oh, di sini 2,3 dan di sini adalah 4, min 5. Ya, kita kasih tanda sehingga ada banyak titik yang pertidaksamanya kita bisa hubungkan. Cara menghubungkannya, kita garis menghubungkan putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena
tanda pertidaksamaan di soal itu menggunakan tanda pertidaksamaan lebih kecil, tidak ada sama dengannya. Berarti gambarnya di garisnya putus-putus, yang menghubungkannya dengan garis putus-putus. Seperti gambar di samping ini. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat daerah penyelesaiannya dengan menentukan uji titik di pertidaksamaan tersebut. Pertidaksamaan soalnya itu mengatakan Y lebih kecil dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kita perhatikan tadi di mana di gambar tersebut ya. Ini kan belum diarsir harusnya. Nah, di sini ada titik 00 ya. Titik 0 itu tidak kena garis ya. Itu bisa kita uji apakah nanti 00 itu termasuk benar tanda pertidaksamanya. Nah, setelah kita pilih 0,0 karena dia tidak kena garis, kemudian yang bagian B kita mensubstitusi 00 itu ke dalam pertidaksamaan ini. Soal pertidaksamannya itu Y lebih kecil dari min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, seperti ini. Y nya kita ganti 0, X nya kita ganti 0, X kita ganti 0, maka jadi 0 lebih kecil dari min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3. Hasilnya adalah 0 lebih kecil dari 3. Benar nggak pernyataan ini? Karena pernyataan ini 0 lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka kita simpulkan titik 0 ini adalah termasuk daerah penyelesaian di dalamnya. Dalam daerah ini adalah daerah penyelesaian yang bisa kita tandai, kita warnai, dan kita sajikan seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa daerah penyelesaiannya di dalam. Untuk contoh 2, kita lihat tentukan pertidaksamaan kuadrat daerah penyelesaian dari gambar ya. Dari gambar kita suruh menentukan persamaan grafik yang membatasi daerah pertidaksamaan ini. Nah, ini kita ketahui ada titik puncak. Titik puncaknya X nya min 2 dan Y nya 2. Terus dia memotong di sumbu Y di min 2,0, 0,2 ya. Berapakah persamaan grafiknya? Dari gambar yang pertama kita temukan adalah titik puncak ya. Kita gunakan persamaan dulu. Titik puncaknya min 2,2. Kita dapat persamaannya seperti ini. Kita gunakan rumus Y atau Fx itu sama dengan A dikali dalam kurung X min X kuadrat ditambah YA, di mana X dan YA nya adalah X Y kuadrat dari titik puncak, yaitu min 2 dan 2 ya. Kita masukkan ke sini, terus berhenti sampai di sini saja. Kemudian kita masuk ke grafik melalui titik ya, di sumbu Y tadi kita memotong 0,2, maka Y nya kita anggap 0, X nya maka hasilnya adalah min 2. Kalau fungsi 0 berarti dia min 2 ya, karena di sini X nya 0, hasilnya min 2. Nah, kalau fungsi 0 itu di hasilnya min 2, maka kalau kita gunakan persamaan yang kita temukan tadi di sini, ya, di sini, di bawah ini, yang kita hitung tadi, kita masukkan fungsi ini, fungsi 0 sama dengan min 2, maka akan jadi seperti ini, di mana X nya kita ganti 0, terus kita dapatkan persamaan 4A sama dengan min 4, di mana 0 tambah 2 kan 2 dikuadratkan jadi 4. 4A ditambah 2, 2 nya kita pindahkan ke seberang berubah jadi min, minus 2 ketemu min 2 jadi min 4 ya. 4 min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. A nya kita temukan min 1, kemudian kita substitusi A min 1 ke dalam persamaan yang tadi lagi ya, dapat A nya 1 min 1 ya, kita masukkan seperti ini. X nya tetap tidak kita rubah, kemudian kita kuadratkan X tambah 2 nya, kita kuadratkan X tambah 2 kali X tambah 2, hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Ada min 1 di depan, kita kasih tanda min ya, kemudian kita kalikan semua dengan min 1 ini, berubah menjadi min X kuadrat min 4X min 4, ditambahkan 2 yang belakang ini. Nah, min 4 sama tambah 2 hasilnya adalah min 2. Ini sudah dapat bentuk persamaan kuadratnya. Kita baru menemukan persamaan kuadrat, kita langsung melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Dari gambar terlihat titik T00 itu ada di dalam penyelesaian, sehingga titik 00 kita pilih lagi sebagai uji titik ya. Kita substitusi X0 nya dalam persamaan diperoleh min 2 ya. Kemudian karena min 2 itu lebih kecil dari Y0, maka kita gambarkan min 2. Kita simpulkan min 2 itu lebih kecil dari 0 ya, tandanya lebih kecil. Jadi pertidaksamaan terhadap penyelesaian bentuknya adalah lebih kecil dari Y, atau Y bisa kita artikan lebih besar dari pertidaksamaan tersebut. Oke, sampai sekian dulu pertemuan kita.
Semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.